teman-teman semua, apa kabar? Balik lagi bareng gue, Erin, and welcome to the first part of my travel vlog. Pertama-tama, gue pengen bilang makasih banget buat kalian semua yang udah dukung gue dan channel gue dari awal sampai sekarang. All of your support means a lot to me. Like reading your comments, answering your questions really made my day. So, please keep doing that. Dan buat penonton yang baru, kenalin, halo. Nama gue Erin, dan gue dari Jakarta, Indonesia. Sekarang gue adalah mahasiswa tahun pertama di Massachusetts Institute of Technology atau MIT, dan gue sekarang rencana ambil jurusan Biological Engineering. Feel free buat nanya gue tentang kehidupan seputar MIT, atau cara daftar MIT, atau tips-tips misalnya ngerjain esai buat MIT, dan sebagainya. Tinggal chat gue aja di Instagram, atau di email yang udah gue cantumin di deskripsi, oke? BTW, kalau kalian lihat, ini gue pakai baju gue beli dari Dem I Love Indonesia. Ini gue beli 5 tahun yang lalu. Terus ini kalau kalian lihat banyak angka 1 sama 0 ya. Tapi gue challenge kalian, di antara lautan angka 1 dan 0 ini ada beberapa angka yang bukan 1 dan 0. Dan coba kalian tebak maksud angkanya apa. Kayak nih, di sini ada 4 gitu. Ya, kalian tebak maksud angkanya apa. Gue kasih unjuk bajunya. Kalau kalian tahu maksudnya, tulis di komen ya. Balik lagi ke videonya. Di video kali ini, gue bakal kasih unjuk kalian tempat-tempat yang gue kunjungin sebelum gue nyampe di MIT. Jadi, sebelum gue nyampe di MIT atau di Boston, itu gue sempat ngunjungin 4 tempat yang bakal ntar gue bagi jadi 3 video. Ini di video pertama, itu di Washington DC. Di video kedua, itu di Baltimore sama di Niagara, dan di video ketiga itu di New York. Jadi, please stay tuned and selamat menyaksikan. Dadah! Hai semuanya, sekarang udah tanggal 7 Agustus, hari Sabtu, dan jam berapa? Jam 4 sore. Gue mau berangkat ke bandara, ntar pesawat jam 7. Doain supaya gue bisa selamat sampai di Washington. Ntar gue naik pesawat Qatar dari Jakarta ke Doha, ntar dari Doha ke Washington, terus jalan-jalan dulu baru sampai ke Boston. Semoga semuanya lancar. Dah. Halo semuanya, balik lagi bareng gue, Erin. Ini sekarang tanggal 9 Agustus jam 10 pagi. Ntar gue jam 12 ada tes ASE atau Advanced Standing Exam. Itu kayak tes akselerasi gitu, jadi kayak kalau gue lulus, ntar gue gak usah ikut mata kuliah wajib. Gue sekarang ambilnya fisika, classical mechanics. Sebenarnya sih materinya kayak sama kayak sekolah, cuman kan gue belum terlalu biasa sama apa sih namanya, bahasa Inggrisnya gitu. Jadi ya wismilak aja, soalnya gue kan rencananya belajar di pesawat. Soalnya kan di pesawat kan lama kan, kayak 22 jam gitu. Tapi di pesawat kursinya agak sempit, terus ngambil tasnya juga susah karena rame banget. Jadi gue di pesawat cuma tidur sama nonton, nggak belajar. Baru akhir-akhir ini belajar. Jadi ya wismilak aja. BTW, maaf kalau rambut gue berantakan. Ini gue beneran baru bangun tidur. Kayak kemarin gue tidur, terus gue bangun jam 3 pagi mau belajar. Gue minum kopi, tapi ternyata kopinya gak kuat. Gue butuh kapal api. Kopi sini gak kuat, gue masih ngantuk, masih capek. Halo semuanya. Jadi gue baru aja selesai tes fisika. Susah soalnya, tapi kayak tidak sesusah yang gue bayangkan. Gimana jelasinnya?
Jadi kan gue ngerjain kayak soal ujian akhir mereka yang tahun 2008 gitu. Terus gue nggak bisa, kayak susah banget gitu. Tapi tadi nggak sesusah itu, tapi tetap susah, tiga sih. Dan gue nggak tahu lolos atau enggak. Tapi sebenernya gue enjoy sih, kayak seru colok-colokin rumus gitu. Cuma menurut gue tadi soalnya sangat hot gitu, yang gimana ya, nggak colok rumus masukin angka langsung jadi gitu loh. Tapi gue beneran enjoy tadi ngerjain ujiannya. Semoga kalaupun gue nggak lolos, ya nanti gue bisa belajar banyak pas di MIT. Gue nyampe di Washington, itu abis terbang dari Jakarta, gue transit di Doha ke Washington. Terus pesawatnya itu ya Jakarta Doha 8 jam, Doha Washington 14 jam. Gue sebenarnya sangat senang naik Qatar. Gue sangat senang naik Qatar karena Qatar adalah pesawat favorit gue. Gue cinta banget sama yang namanya Qatar. Karena satu, bandaranya bagus. Karena kalau bandara biasa kan kayak putih-putih gitu kan. Ini warnanya rose gold, coklat gitu. Jadi kesannya mewah. Terus banyak instalasi seni yang bagus-bagus, keren-keren. Dan gede-gede. Kayak amazing aja. Terus kedua, pesawatnya walaupun mungkin kursinya agak sempit, tapi entertainmentnya, maksudnya TV-nya itu bagus, touchscreen-nya itu bagus banget. Terus filmnya banyak, lengkap. Yang minusnya sih beberapa banyak banget gak ada subtitle-nya, dan gue belum berani nonton film Inggris tanpa subtitle, tapi ya gue belajar lah. Terus makanannya juga enak. Kalau kalian biasa makan di pesawat, kan selain dikasih makan gitu, biasanya dikasih appetizer sama dessertnya kan. Gua itu appetizernya salad. Gua nggak tahu saladnya dikasih apa, tapi menurut gue enak, gue suka banget. Terus dessertnya kayak cream cheese dikasih strawberry. Gue nggak tahu itu apaan, pokoknya enak banget. Gue nggak ngerti lagi kenapa bisa seenak itu. Ngerti, pokoknya gue cinta banget sama Qatar. I love you Qatar. Nah, setelah 22 jam gue naik pesawat, gue akhirnya sampailah di Washington Dulles Airport. Imigrasinya 2 jam lebih. Panjang banget antriannya, dan petugasnya yang buka total nggak nyampe 10, mungkin kayak cuma 7 doang. Nggak tahu deh, pokoknya lama banget antriannya berliku-liku. Terus petugasnya yang ngurusin cuma dikit, jadi ya lama. Tapi untungnya gue dapat petugasnya baik. Terus pas dia tanya gue sekolah di mana, gue jawab MIT, langsung MIT is the keyword. Lol. Terus dia nasehatin gue, katanya supaya gue itu fokus di kelas, karena ntar bakal banyak anak-anak yang lain, anak-anak pintar dan sebagainya, dan gue tetap harus fokus ke tujuan gue, jangan mudah terganggu sama yang lain. Ini tempat gue nginep, lumayan enak sih hotelnya, lumayan PW, di daerah Chinatown. Oh, gue mau cerita. Jadi kemarin kan gue baru nyampe ngantuk gitu kan. Terus gue jalan ke Walgreens. Walgreens itu kayak Carrefour di Indonesia gitu. Jadi Walgreens itu udah semuanya gitu, udah lengkap, udah makanan, minuman, alat-alat, ada obat-obatan juga kayak gitu. Nah, gue lagi jalan di bagian obat-obatan. Terus ada orang nanya gue, "You okay?" Kayak gitu. Kan gue pikir dia nanya "You okay?" Terus gue bingung, terus jadi gue jawab "Yes." Terus dia nanya, "Can you give me a hand?" Terus gue kasih dia tangan gue. Gue kayak begini ke dia. Gue beneran kasih tangan gue. Bodoh sekali gitu. Saya kok kalian tahu can you give me a hand itu artinya boleh minta tolong nggak, bukan minta tangan. Dan gue kasih tangan ke dia. Saya kira dia nanya lagi, "You work here?" Ternyata dia ngomongnya "You work here," bukan "You okay." Di telinga gue yang salah dengar. Dan akhirnya gue jawab no, dan dia pergi. Tapi gue malu lah. Gila, can you give me a hand, gue kayak begini, malu banget. Tapi itu gak apa-apa, keren, karena itu berarti ada satu orang lagi yang menganggap gue orang Washington DC. Karena ya pas gue masih kecil, kan kayak kelas 4 SD itu gue pernah ke Amerika. Pas gue lagi tour di LA, sopir bisnya bilang ke gue, "I thought you're from DC." Dia pikir gue orang DC. Gak tahu entah muka gue atau aksen gue apa gimana, dia pikir gue orang DC. Jadi sekarang udah ada 2 orang yang pikir gue orang DC. Mari kita lihat apakah akan bertambah jumlahnya. Hari ini abis tes, gue rencananya mau vaksin Pfizer dosis yang pertama. Doain semoga semuanya lancar.
Dan besok gue rencananya mau walking tour di sekitar Washington DC. Dan gue bakal videoin semuanya, jadi stay tune, jangan kemana-mana. Dadah! Hai semuanya, jadi sekarang gue lagi jalan-jalan di Washington Memorial. Kalau kalian pernah lihat gambarnya, itu kayak Monas, tapi nggak ada ujungnya Monas sedikit. Kayak gitulah. Terus di sono ada yang namanya Lincoln Memorial, jadi patung Abraham Lincoln lagi duduk. Kalau kalian pernah nonton Night at the Museum, kalau nggak salah ada yang Abraham Lincoln-nya jadi hidup. All right then. Time to see the state of this great union. Kayak gitu. Ini gue udah ikut walking tour dari jam 9, dari jam 9 pagi sampai sekarang udah jam 12. Jadi gue udah kayak 3 jam jalan kaki. Ini di sini kalau udah di ruang terbuka udah hampir nggak ada yang pakai masker. Tapi ntar kalau udah di ruang tertutup kayak di restoran atau di bus gitu semuanya pakai masker. Ini Washington Memorial ini kalau kalian pernah nonton Forrest Gump, kalau kalian inget scene-nya yang si Forrest lagi pidato, disuruh pidato gitu, terus ada ceweknya si Jenny datang terus kayak ngelewatin air. Kayak gitu, ini scene yang itu, gue lagi di situ, lagi jalan di sebelahnya sekarang. Habis ini gue bakal ada jalan-jalan lagi dan gue bakal keep update. Dadah! Semuanya, sekarang gue lagi di Kennedy, the John F. Kennedy Memorial Center of Performing Arts. Ini tuh kayak, gue nggak tahu ini apa. Kata bokap gue, ini tuh kayak kalau ada teater-teater gitu, buat pertunjukan seni kayak orkestra atau sebagainya. Dan ini gede banget kan, harus lihat. Hai semuanya, apa kabar? Sekarang ini gue hari Rabu, tanggal 11 Agustus, tanggal hari ulang tahun gue. Dan sekarang jam 8.42 Eastern Time. Gue sekarang lagi di stasiun kereta Washington. Nih kalian lihat, ini gede banget stasiunnya dan bagus banget, banyak patung-patung kayak gitu. Hari ini gue rencananya mau ke Baltimore, mau tour di Baltimore. Ntar gue naik kereta, kata papa perjalanannya sekitar setengah jam sampai 45 menit kayak gitu. Terus ntar di Baltimore salah satu yang bakal gue kunjungin itu Johns Hopkins University. Udah, itu aja. Dadah! Makasih udah nonton sampai akhir, and see you in the next video. Dadah!